Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat rantau? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya akan kupas tuntas mengenai Work and Holiday Visa. Seperti apa Work and Holiday Visa? Subscribe dulu dan simak videonya sampai selesai ya. Oke, sebelum saya jelaskan secara rinci apa itu Work and Holiday Visa, banyak di antara kita yang masih kurang mengerti apa perbedaan dari Working Holiday dan Work and Holiday. Oke, langsung saja. Sebenarnya visa ini biasa disebut dengan WHV atau Work Holiday Visa. Tetapi ada juga yang menyebut dengan Working Holiday Visa. Apa bedanya? Sebenarnya visa ini merupakan salah satu visa yang digunakan untuk bekerja dan berlibur di Australia. Visa ini diberikan oleh pemerintah Australia kepada beberapa negara. Seperti di sini ya, ini adalah Work and Holiday Visa dan ini adalah Working Holiday Visa. Dan negaranya ini ya. Nah, di sini ada pertanyaan, apa sih Kak bedanya? Sebenarnya sama aja, tetapi kalau kalian lihat secara detail di perbedaan tersebut, Work and Holiday Visa masuk ke subclass 462, sementara Working Holiday Visa masuk ke subclass 417. Bedanya apa sih Kak? Working Holiday Visa 417 hanya dikhususkan kepada negara yang memiliki diplomasi khusus dengan Australia. Dan Australia sudah menganggap negara-negara tersebut masuk dalam kategori negara maju. Sementara, Work and Holiday Visa 462 merupakan visa WHV yang diberikan kepada negara-negara yang dianggap pemerintah Australia sebagai negara berkembang. Dan Indonesia masuk ke subclass 462, yaitu Work and Holiday Visa. Oke, di sini muncul pertanyaan, apa sih Kak bedanya 417 dan 462? Sebenarnya sama saja, tetapi bedanya di 417 mereka tidak memerlukan lagi apa itu tes IELTS. Kemudian mereka tidak memerlukan tabungan $5.000. Dan ini merupakan kelebihan dari subclass Working Holiday Visa 417. Oke, langsung saja sekarang saya jelaskan apa sih Work and Holiday Visa atau WHV. Work and Holiday Visa merupakan salah satu visa yang digunakan untuk pemuda-pemudi dari negara-negara tersebut, termasuk Indonesia, dan di sini mereka diberikan kesempatan untuk dapat bekerja selama 12 bulan dan bisa sekolah selama maksimum 4 bulan. Nah, ini menarik ya teman-teman. Tetapi untuk mendapatkannya, teman-teman harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman harus berusia 18 sampai 30 tahun. Kalau ada pertanyaan, Kak, saya 30 tahun jalan ke 31, bisa nggak apply ini? Jawabannya masih bisa, asalkan pada saat teman-teman apply visa ini, teman-teman belum memasuki 31 tahun ya. Oke? Yang kedua, teman-teman harus memiliki paspor dengan minimal masa berlaku tidak kurang dari 18 bulan ya. Yang ketiga, teman-teman harus memiliki kualifikasi pendidikan, yaitu minimal D3 atau S1. Atau kalau teman-teman sudah memasuki semester 4 atau tahun kedua kuliah, teman-teman juga bisa apply visa ini. Dengan catatan teman-teman harus melampirkan kartu tanda mahasiswa dan juga kartu aktif sebagai mahasiswa. Yang keempat, teman-teman harus menyertakan sertifikat IELTS dengan minimal skor 4,5. Apa itu IELTS? IELTS merupakan International English Language Testing System. Di sini merupakan rangkaian tes yang terdiri dari listening atau mendengarkan, speaking atau berbicara, reading atau membaca, dan juga writing atau menulis. Oke, selanjutnya teman-teman harus memiliki tabungan minimal 5.000 AUD atau sekitar 50 sampai 60 juta rupiah ya. Nah, di sini banyak sekali kendalanya. Kak, saya nggak punya uang sekian. Sama teman-teman, dulu waktu saya apply visa ini, saya juga pinjem sana-sini. Nah, tipsnya,
teman-teman harus bertanya kepada orang tua ataupun keluarga ataupun teman yang kira-kira percaya kepada kalian sehingga mereka sanggup untuk meminjami sampai akhirnya kalian bisa memenuhi 5.000 AUD ini ya. Nah, nantinya teman-teman harus mengendapkan uang ini selama 3 bulan karena biasanya mereka mengharuskan untuk melampirkan rekening koran, gitu ya. Nah, yang terakhir harus memiliki SRPI. Ini yang paling penting, teman-teman. Apa itu SRPI? SRPI adalah Surat Rekomendasi Pemerintah Indonesia. Sebenarnya ini kuncinya. Dan sahabat WHV biasanya menyebutnya dengan surat sakti ya. Tapi walaupun nggak sakti, ini hanya salah satu cara yang bisa meloloskan teman-teman untuk mendapatkan work and holiday visa. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana Kak cara untuk mendapatkan SRPI ini? Oke, untuk mendapatkan SRPI, teman-teman harus memenuhi syarat sebagai berikut ya. Yang pertama, teman-teman harus menyiapkan paspor dengan masa berlaku tidak kurang dari 18 bulan. Yang kedua, teman-teman harus menyiapkan foto 4x6 dengan latar belakang warna putih. Yang ketiga, teman-teman juga harus melampirkan sertifikat IELTS dengan skor minimal 4,5. Kemudian yang keempat, teman-teman juga harus menyiapkan KTP atau IKTP. Yang kelima, teman-teman harus melampirkan ijazah dan juga transkrip nilai. Kalau teman-teman sudah masuk semester 4 atau kuliah 2 tahun, teman-teman juga bisa mengajukan SRPI ini ya. Dengan catatan, teman-teman juga harus melampirkan KHS atau Kartu Hasil Studi dan juga KTM atau Kartu Tanda Mahasiswa. Yang keenam, teman-teman harus menyiapkan surat keterangan referensi dari bank yang mengatasnamakan teman-teman. Di sini minimal tabungan yang harus dimiliki adalah 5.000 AUD atau sekitar 50-60 juta ya. Tipsnya, teman-teman bisa mencari atau meminjam uang dari keluarga atau teman terdekat. Nah, nantinya teman-teman bisa mengendapkan selama 3 bulan dan setelah visa ini approve, teman-teman bisa mengembalikan ke orang yang tadinya teman-teman pinjam gitu ya. Kemudian yang terakhir, teman-teman harus menyiapkan SKCK atau Surat Keterangan Cek Kepolisian. Di sini, setelah teman-teman memenuhi semua syarat tadi, teman-teman harus mendaftarkan atau mengajukan SRPI. Nah, di sini timbul pertanyaan lagi, kapankah SRPI itu akan dibuka? Nah, tips dari saya, teman-teman harus sering melihat website Imigrasi Indonesia dan juga follow Instagram Ditjen Imigrasi Indonesia. Di sini ya. Biasanya, pengajuan SRPI ini dibuka oleh Ditjen Imigrasi pada awal Juli sampai awal September. Jadi, teman-teman harus sering memantau website Imigrasi Indonesia dan juga Ditjen Imigrasi Indonesia di Instagram ya. Kemudian, setelah teman-teman mengetahui kapan pengajuan SRPI ini dibuka, teman-teman harus segera menyiapkan semua syarat-syarat yang tadi saya katakan ya. Tips dari saya, teman-teman harus menyiapkan semua persyaratan yang sudah saya sebutkan tadi dan teman-teman harus mengkompres file tersebut sekecil mungkin, minimal 60 KB atau maksimal 100 KB masih oke ya. Dan jangan lupa, ini file harus dalam bentuk PDF ya teman-teman. Setelah teman-teman mengkompres semua filenya, teman-teman tinggal standby ya. Teman-teman harus menyiapkan laptop dengan kecepatan internet yang memadai. Bagaimana untuk mengecek kecepatan internet tersebut? Ini saya contohkan ya. Ini tips ketika saya membantu adik saya dan sepupu saya untuk mendapatkan SRPI. And it works, teman-teman. Ini salah satu tips dari saya ya. Kalian boleh mencoba tips yang lain, tapi ini based on my experience, teman-teman. Jadi, kalian langsung saja ke Google, kemudian kalian bisa ketik speed test. Nah, di situ banyak sekali pilihan untuk mengukur kecepatan internet, teman-teman. Oke, ini ya contohnya saya ya. Nah, ketika teman-teman klik,
Ini nantinya teman-teman bisa melihat ya. Nah, berapa cepat kecepatan internet di tempat teman-teman sedang mengajukan SRPI. Kalau ini lebih dari 20 megabyte per second, berarti itu bagus. Semakin ke 100, ini sangat cepat sekali teman-teman. Jangan sampai di bawah 10 megabyte per second ya, karena nantinya akan memperlambat proses upload dokumen teman-teman nanti ya. Sekali lagi, untuk mendapatkan SRPI ini sangat cepat, teman-teman. Dalam 2 menit, kalau kalian nggak cepat, itu akan diserobot oleh orang lain. Jadi, di sini, apa ya, ada faktor keberuntungan juga sih sebenarnya. Saya boleh katakan ini berarti siapa cepat dia dapat gitu teman-teman. Tapi kalau rezeki nggak kemana kok. Jadi teman-teman tetap harus semangat dan berjuang. Hasil terakhir itu yang menentukan hanya yang di atas ya. Jadi teman-teman harus terus berjuang dengan apapun itu hasilnya. Oke, lanjut. Oke, sekarang ketika teman-teman sudah selesai untuk kompres file dokumennya, sudah mengetes kecepatan internetnya, sekarang waktunya teman-teman fokus ya, fokus di depan komputer teman-teman. Pengalaman saya pada tanggal 2 September 2019, saya mengajukan visa ini untuk adik saya dan sepupu saya, teman-teman. Nah, di sini ini teman-teman harus benar-benar gerak cepat ya, tangan dan mata harus benar-benar gerak cepat ya. Makanya tadi saya bilang, kalau teman-teman lebih baik itu sudah menyiapkan semua detail, entah nama, tanggal lahir, alamat universitas, itu juga penting. Itu teman-teman siapkan di Word, kemudian nanti ketika teman-teman apply atau mengajukan SRPI di website imigrasi Indonesia, teman-teman sudah bisa langsung copy paste gitu. Jadi nggak perlu ngetik-ngetik lagi gitu loh teman-teman. Jadi dalam 2 menit teman-teman sudah bisa mengisi semua details di form yang ada di website imigrasi Indonesia. Dan teman-teman jangan lupa untuk memilih tanggal wawancaranya gitu ya. Nah, setelah teman-teman sudah mengisi form dan memilih tanggal wawancara, sekarang waktunya teman-teman untuk menunggu. Oke? Nah, di sini teman-teman harus banyak-banyak berdoa ya, karena di sini Imigrasi Indonesia akan memverifikasi semua dokumen yang sudah teman-teman siapkan tadi. Biasanya ini akan diberi pemberitahuan secara email dalam kalau nggak salah sekitar 3 atau 4 hari kemudian. Pihak imigrasi akan mengirimkan email dan memberikan undangan wawancara atau interview invitation. Nah, di situ teman-teman harus mengecek kapan, di mana, dan jam berapa jadwal wawancara teman-teman. Nah, seperti pengalaman adik saya menuju ke Direktorat Imigrasi Indonesia di Jakarta. Kami anak daerah nih teman-teman, walaupun kami dari desa kecil, tapi mimpi kita tidak kecil. Jadi kita masih harus ke Surabaya, kemudian dari Surabaya kita terbang lagi ke Jakarta, dan itu benar-benar penuh perjuangan. Jadi bagi teman-teman yang dari daerah ataupun dari desa kecil, jangan pernah putus asa ya. Kita harus semangat dalam menjalani hidup. Oke? Lanjut. Nih, ini yang menarik. Ketika teman-teman sampai di tempat wawancara, nah teman-teman jangan lupa untuk membawa semua dokumen asli dan juga fotokopi atau print dari surat undangan wawancaranya ya. Nanti teman-teman akan mengisi form kedatangan dan mereka akan meminta teman-teman untuk menuliskan nama. Nah, ini tipsnya teman-teman harus datang pagi ya, karena nantinya pihak imigrasi akan mewawancarai sesuai dengan slot kedatangan gitu ya. Nah, kalau dari adik saya ataupun pengalaman saya sendiri 6 tahun lalu itu pengalaman saya basic question ketika wawancara itu sih biasa sih teman-teman. Jadi tell me about yourself, kemudian kenapa kamu ingin ke Australia, kemudian apa ya, alasan apa nantinya ketika kamu pulang ke Indonesia mau ngapain, kemudian ya pokoknya tentang alasan kenapa teman-teman mau ikut program ini dan bagaimana nanti ke depannya gitu. Jadi persiapkan yang terbaik,
jangan nervous, kalian harus confident. Ketika kalian masuk ke ruangan, kalian harus benar-benar tunjukkan bahwa saya datang dari daerah dan saya ingin menunjukkan bahwa anak-anak daerah juga bisa maju dan juga bisa membanggakan negara Indonesia gitu ya. Itu harus kalian tunjukkan, teman-teman. Jadi di sini confident is the key ya, teman-teman. Jadi kuncinya hanya percaya diri. Kalian jangan melihat sekitar terus tanya, apa sih ini pertanyaannya ini nih. Jangan, kalian fokus aja ke diri kalian sendiri. Kemudian kalian harus bisa menunjukkan, ini loh Pak, nanti saya datang ke Australia akan membanggakan Indonesia dan juga daerah saya. Gitu teman-teman. Jadi itu kunci untuk mendapatkan SRPI ya. Oke, setelah selesai wawancara, teman-teman nantinya akan pulang dan sekitar 3 atau 4 hari, teman-teman akan mendapatkan email atau pernyataan dari Ditjen Imigrasi ya, bahwa di sini teman-teman akan mendapatkan SRPI atau Surat Rekomendasi Pemerintah Indonesia. Nah, jangan lupa setelah teman-teman mendapatkan SRPI, masa berlaku SRPI ini hanya 30 hari loh. Jadi, jangan sampai teman-teman melewati 30 hari. Sebelum 30 hari, teman-teman harus langsung apply Work and Holiday Visa. Di manakah apply-nya? Yaitu di imi.gov.au. Di sini ya. Oke, sekarang waktunya apply Work and Holiday Visa subclass 462. Jangan sampai salah ya. Nah, di sini teman-teman harus apply secara online dengan cara mengunjungi website imi.gov.au. Nah, di situ nantinya teman-teman akan diarahkan untuk membuat IMI account atau akun imigrasi Australia. Seperti apa? Seperti ini ya teman-teman. Jadi nantinya penampakannya akan seperti ini. Nah, setelah teman-teman membuat IMI account atau akun imigrasi Australia, teman-teman nanti langsung bisa klik apply. Dan di situ teman-teman harus melampirkan semua persyaratan yang saya sebutkan pertama kali tadi, termasuk SRPI, yaitu Surat Rekomendasi Pemerintah Indonesia. Nah, biaya untuk apply visa ini yaitu $485 AUD atau sekitar 5-5,5 juta ya teman-teman. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Tidak ada agen satupun yang mampu memberikan Work and Holiday Visa kepada penduduk Indonesia. Jadi, kalau teman-teman ada agen yang menawari dengan membayar 60 juta, 85 juta, atau bahkan ada yang sampai membayar 120 juta, ini fix teman-teman ditipu. Jadi saya berpesan, tolong hati-hati. Dan ini semua diproses secara mandiri. Kalau seandainya teman-teman masuk kualifikasi tetapi teman-teman memiliki kesulitan dalam hal IT, teman-teman bisa meminta tolong teman yang sanggup atau yang mahir di bidang IT ya. Jangan sampai membayar puluhan atau ratusan juta hanya untuk mendapatkan WHV. Karena ini sangat disayangkan ya. Ini dimanfaatkan oleh agen-agen yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Nah, juga perlu saya sampaikan bahwa untuk mendapatkan SRPI atau Surat Rekomendasi Pemerintah Indonesia ini gratis teman-teman. Jadi pemerintah tidak memungut biaya apapun. Jadi kalau ada yang bilang, Kak saya dapat agen mau dibuatkan SRPI tapi bayar 20 juta, 30 juta, 40 juta. Ini fix penipuan ya. Jadi sekali lagi SRPI tidak dipungut biaya atau gratis gitu ya. Oke, setelah teman-teman apply, setelah teman-teman membayar 485 AUD, nanti pihak imigrasi Australia akan mengirimkan email kepada teman-teman. Dan di dalam email tersebut terdapat HEP ID atau nomor khusus untuk melakukan health examination atau tes kesehatan. Nah, di sini pihak imigrasi Australia hanya memiliki beberapa rumah sakit bertaraf internasional. Dan biasanya di setiap provinsi hanya memiliki 1 atau 2 rumah sakit khusus untuk pembuatan visa Australia.
Nah, kebetulan kami dari Jawa Timur, jadi saya dan adik saya harus berangkat ke Surabaya. Nah, di Jawa Timur, sepengetahuan saya sampai saat ini hanya ada satu rumah sakit khusus pembuatan visa Australia. Nah, biasanya biaya untuk medical check up di rumah sakit tersebut berkisar antara 800.000 sampai 1 juta rupiah ya. Nah, tesnya nggak macem-macem kok. Nanti teman-teman hanya dites rongsen, kemudian teman-teman juga dites berdiri, kemudian apakah ada penyakit tulang atau apa. Dan ada juga tes mata serta tes pendengaran gitu teman-teman. Jadi kalian nggak usah khawatir ya, karena ini hanya sebatas ingin mengetahui apakah teman-teman sehat jasmani atau enggak gitu ya. Oke, setelah teman-teman melakukan medical check up, nantinya pihak rumah sakit tersebut akan mengirimkan hasil medical check up-nya langsung ke pihak imigrasi Australia. Jadi di sini teman-teman hanya menunggu dan berdoa apakah nantinya visa teman-teman akan di-approve atau enggak. Nah, sepengalaman saya dan adik saya, biasanya sekitar 4 atau 1 minggu, nantinya pihak imigrasi akan mengirimkan grand notification email ke teman-teman semua. Di situ akan dijelaskan kapan teman-teman bisa berangkat ke Australia. Nah, biasanya masa berlaku dari visa ini yaitu 1 tahun. Contohnya, adik saya di-approve tanggal 23 September 2019. Nah, berarti adik saya memiliki kesempatan untuk terbang ke Australia sebelum 23 September 2020 gitu ya. Beruntungnya adik saya berangkat sebelum masa pandemi di seluruh negara ya teman-teman. Jadi alhamdulillah adik saya sudah mendapat pekerjaan dan ketika masa pandemi juga masih mendapat pekerjaan yang layak seperti itu. Nah, sebelumnya saya juga mengatakan bahwa ketika teman-teman apply work and holiday visa, ini durasinya bisa sampai 3 tahun, ya kan? Nah, seperti apakah itu cara mendapatkan second year dan juga third year? Nah, di sini akan saya jelaskan di video selanjutnya bagaimana tips mendapatkan second year dan juga third year work and holiday visa. Seperti apa? Subscribe dulu, like, dan juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Jadi saya bisa langsung menjawab semua pertanyaan kalian ya. Oke, sekian dulu penjelasan mengenai Work and Holiday Visa Subclass 462. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan teman-teman juga harus selalu semangat dan yakin pada diri kalian sendiri. Oke, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Australia. See you later.